Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-6 praktikum geomatika ini, saya akan memberikan tutorial untuk menyusun layout peta. Penyusunan layout peta ini merupakan step akhir sebelum peta itu dipublikasikan atau kita ekspor. Jadi sebelum kita ekspor ke data raster yang misalkan berupa JPG, PNG, dan seterusnya itu, kita perlu susun layout. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tepi peta atau menambahkan unsur-unsur peta agar peta tersebut mudah dipahami dan informasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan lengkap dan jelas, mudah kita pahami ya. Nah, di sini ada beberapa step yang akan saya lakukan. Nanti outputnya adalah membuat peta batas administrasi wilayah. Contoh yang saya gunakan di sini, saya gunakan data kecamatan, salah satu kecamatan di Kota Semarang. Nanti akan saya crop berdasarkan kecamatan tersebut, batasan administrasinya. Kemudian nanti akan sedikit saya lakukan editing di bagian simbol. Kemudian ditambahkan label, kemudian baru kita masuki proses penyusunan layout peta. Nah, jadi pastikan ya, sebelum Anda menyusun layout peta, data-data yang akan ditampilkan itu sudah fix semua, baik itu sudah dilakukan geoprocessing atau sudah dilakukan pemberian simbol, sudah dilakukan pemberian atribut dan sebagainya. Jadi sudah fix. Posisinya di layout adalah kita tinggal mengatur tata letak untuk pemberian unsur-unsur peta. Dan nanti ada dua metode yang akan coba saya ajarkan. Yang pertama adalah otomatis, yaitu menggunakan template yang disediakan oleh ArcMap. Yang kedua adalah kita akan coba buat secara manual. Jadi kita gambar ITP-nya secara manual. Oke, mungkin langsung ya. Step-stepnya di sini mungkin tidak saya jelaskan secara rinci satu persatu karena sudah saya jelaskan di beberapa praktikum sebelumnya. Tapi kalau ada nanti kira-kira beberapa hal yang belum sempat saya jelaskan, silahkan Anda simak baik-baik ya. Oke, langkah pertama, kita ganti layernya sesuai dengan proyeksi yang digunakan. Semarang itu menggunakan proyeksi UTM 49S. Kemudian data yang saya pakai adalah data dari Bapeda Kota Semarang. Inputnya kelurahan dan jalan. Jadi kalau peta batas administrasi itu umumnya berisi 1. Garis batas administrasi, 2. Keterangan dari area wilayahnya. Ya, misalkan kalau batas administrasi Kecamatan Tembalang, berarti areanya meliputi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Nah, kemudian juga diterangkan jaringan jalannya, dan apabila perlu ditambahkan jaringan sungai. Jadi saya masukkan coba ketiga-tiganya. Nah, di sini muncul warning unknown spatial reference. Mungkin sudah saya jelaskan, ini terjadi
Karena ketika menyusun shapefile baru atau membuat new shapefile, pada kotak dialog spatial reference itu belum dilakukan penambahan spatial reference. Biasanya akan muncul seperti ini. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah diproyeksikan terlebih dahulu menggunakan define projection. Disamakan saja dengan lembar kerjanya, yaitu UTM 49S. Nah, untuk memastikan lagi atau make sure, kita bisa lihat di properties masing-masing data spasialnya atau layernya untuk melihat apakah sudah memiliki referensi spasial. Ya, bisa dilihat di layer properties source. Nah, di sini ada ya, sudah diproyeksikan. Bisa dicek satu persatu. Oke, sudah clear. Selanjutnya saya akan memilih area atau melakukan seleksi pada Kecamatan Tembalang. Jadi kan petanya nanti outputnya adalah peta batas administrasi Kecamatan Tembalang. Sedangkan ini masih file 1 Kota Semarang, maka akan saya seleksi terlebih dahulu. Nah, kemarin ada beberapa metode query yang saya jelaskan. Di sini saya akan gunakan select by attribute. Layer yang dipilih ada kelurahan. Kemudian sebentar, kita lihat dulu apakah bisa disupport. Nah, ini ada contoh kasus apabila data yang kita gunakan ternyata di sini tidak ada atribut kecamatan. Padahal seharusnya untuk data seperti ini seharusnya memiliki atribut kecamatan. Solusinya bagaimana? Kita bisa gunakan data lain, seperti misalkan di sini ada batas kecamatan. Nah, tentunya di batas kecamatan ini ada atributnya. Nah, kita bisa gunakan data batas kecamatan ini untuk menseleksi atau memotong. Ya, apabila kalian masih ingat ya, kemarin memotong itu merupakan salah satu proses geoprocessing. Contohnya adalah menggunakan clip. Jadi yang pertama, diseleksi dulu yang akan digunakan sebagai bahan untuk memotong. Ya. Setelah itu diekspor, diberi nama sesuai dengan yang akan dilakukan ekspor, supaya untuk memudah atau mengingat namanya dengan mudah. Jangan lupa untuk mengganti namanya. Setelah itu akan muncul sebagai layer baru. Nah, layer baru inilah yang akan saya gunakan untuk memotong. Karena tadi di sini tidak bisa diseleksi berdasarkan kecamatan, maka salah satu tipsnya adalah bisa menggunakan data lain yang sekiranya memiliki informasi atau atribut kecamatan. Nah, selanjutnya tinggal digunakan clipping. Oke, ini sudah muncul. Setelah itu untuk sungai juga disesuaikan ya, di clip.
Dan yang terakhir adalah jalan. Oh, di sini sudah ada data existing. Nah, kalau sudah data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan bisa dihapus. Data kecamatan ini saya hapus saja. Nah, batas kecamatan ini nanti bisa digunakan untuk membuat inset, jadi saya simpan. Untuk kelurahannya dihapus. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan simbolisasi atau pemberian simbol. Apakah untuk data batas kecamatan atau peta batas administrasi kecamatan bisa digunakan simbolisasi warna-warni? Jadi ada beberapa yang menggunakan penyajian informasi dengan cara tersebut, atau ada yang menggunakan hanya dengan satu warna. Yang penting adalah informasi yang disampaikan itu lengkap, mau itu warna-warni atau satu warna, yang penting ada keterangan penjelas. Jadi misal kalau di sini diklasifikasikan berdasarkan warna yang berbeda-beda, nanti ketika menyusun legenda juga harus ditampilkan simbolnya. Di sini saya gunakan untuk peta batas administrasi itu warnanya satu saja, ya, warna yang seragam saja. Mungkin bisa dipilih warna yang muda agar nanti bisa kontras dengan simbolisasi jalan dan sungai. Coba warna ini sih. Selanjutnya diberi labeling, yaitu untuk memunculkan nama kelurahan. Kalian ingat ya, label ini berdasarkan atribut. Oke, sudah muncul. Selanjutnya simbolisasi sungai dan jalan. Untuk sungai ini cukup simple. Nah, sudah ada simbolnya. River ini ya. Kemudian yang terakhir jalan. Nah, jalan ini akan saya gunakan kategoris untuk mengkategorikan berdasarkan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Seharusnya kelas jalan. Ya, kelas jalan. Sebetulnya ada lagi data yang lebih detail, yaitu kategori berdasarkan klasifikasi jalan, seperti misalkan jalan nasional, jalan provinsi, atau misalkan jalan arteri, kolektor, dan sebagainya. Nah, berhubung di sini atributnya hanya ada seperti itu, maka akan saya gunakan seadanya ya. Nanti kalau kalian ketemu data yang lebih lengkap, bisa menyusun kategorinya itu berdasarkan kelas-kelas jalan yang lebih lengkap. Saya juga kurang tahu ya jalan SP ini apa nih. Data dari Bapedanya kurang informatif ini. Yang penting dibedakan saja warna atau ketebalannya. Jalan SP itu semacam jalan lokal ya, jalan penghubung atau jalan yang baru direncanakan ya, saya juga kurang tahu nih. Nah, kalau sudah, ini berarti sudah selesai dilakukan pemrosesan ataupun simbolisasi. Langkah selanjutnya adalah mulai melakukan penyusunan layout. Oke, untuk menyusun layout perlu diperhatikan
di pertemuan awal saya sampaikan, ini merupakan map view atau data view, ya ada keterangannya. Nah, untuk membuat layout kita perlu masuk ke view atau jendela di sebelahnya yang bernama layout view. Saya klik. Nah, di sini akan ada tampilan layout berupa kertas. Ini ada ukuran kertas tertentu yang digunakan untuk membuat layout. Tadi yang pertama adalah kita susun yang secara otomatis terlebih dahulu. Nah, di sini ada shortcut yang bisa kita gunakan, yaitu ini ya, nama shortcutnya layout. Kalau tidak muncul, bisa kalian klik di sebelah kanan sini, klik kanan, kemudian pilih layout. Nah, kemudian di sini ada shortcut change layout. Nah, kalian klik di sini. Nah, ada pilihan macam-macam ya. Ada mulai dari berdasarkan ukuran kertas arsitektural, ukuran kertas ISO, ANSI, kemudian layout tradisional, modern, dan sebagainya. Nah, coba saya gunakan nah, ini ada tips ya untuk menyusun layout. Anda perhatikan dulu bentuk data petanya. Apakah bentuknya dia memanjang ke atas atau memanjang ke kanan, karena ini nanti berkaitan dengan tata letak unsur-unsur peta. Seperti ini contohnya, datanya cenderung memanjang ke atas dan ke bawah atau secara vertikal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa dibuat secara landscape atau secara portrait. Nah, di dalam satu kasus tertentu, nah kalau ini masih agak mudah ya, ini dibuat landscape atau portrait masih bisa. Tapi misal ada satu kasus tertentu yang datanya itu ternyata lebih misalkan lebar ke kanan, maka idealnya digunakan layout berupa landscape. Atau kalau datanya misalkan memanjang ke atas, bisa digunakan layout portrait. Tetapi tidak ada keharusan seperti itu ya. Ini hanya lebih kepada estetika. Jadi estetika dalam penyajian data peta. Saya coba contohkan menggunakan traditional layouts yang landscape modern inset. Oke, kalau sudah dipilih, klik next. Ya, kemudian di sini, nah, saya ada kelupaan sedikit. Kalau mau menyusun menggunakan layout otomatis, maka perlu kita berikan juga data frame baru yang akan kita gunakan sebagai inset. Ya, jadi data frame itu sama seperti layer ini ya. Ya, fungsinya semacam folder yang nanti akan berfungsi sebagai inset. Caranya adalah kita tambahkan melalui menu insert, kemudian pilih data frame. Kemudian apa isi dari data frame tersebut? Isinya adalah satu, batas kecamatan atau batas administrasi yang menunjukkan wilayah tersebut secara makro. Nah, di sini saya copy batas kecamatan. Kemudian yang kedua adalah kelurahan atau batas administrasi mikronya atau data utama yang kita tampilkan. Nah, dalam hal ini adalah kelurahan atau kecamatan Tembalang. Nah, kemudian labelnya dimatikan saja. Nah, dan ini bisa diatur pewarnaannya.
Biasanya bisa berwarna merah atau hitam, yang jelas untuk memperlihatkan secara lebih detail ya lokasinya di mana. Jadi untuk menunjukkan lokasinya di Semarang itu di sebelah mana. Oke. Nah, di sini juga sebuah tips bagi Anda, kalau menyusun peta batas administrasi, biasakan munculkan batas administrasi di luar wilayah tersebut. Ya, dalam hal ini adalah batas administrasi kecamatan keseluruhan satu kota Semarang. Ini kebetulan sisanya adalah di Kabupaten Demak, tetapi kelihatannya saya tidak ada datanya, jadi tidak saya input. Tetapi kalau kalian memiliki data, misalkan seperti ini ya, menyusun kecamatan Tembalang, kalian harus munculkan semua data batas administrasi yang mengelilingi wilayah kecamatan Tembalang tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengenali secara spasial kecamatan Tembalang itu berbatasan dengan apa saja atau secara geografis, jadi lebih mudah untuk dikenali. Dan di sini ada satu simbolisasi yang lupa saya lakukan, yaitu membuat simbol batas garisnya. Coba kita lihat ya, caranya simple, langsung kita ganti di sini. Pilih yang edit simbol. Nah, kemudian di bagian outline gunakan saja template ya, boundary city coba. Dan untuk kelurahan juga disetting yang boundary neighborhood. Nah, oke. Hanya untuk memperlengkap keterangan. Setelah itu tadi ya, bisa masuk ke pembuatan layout secara otomatis. Ini pilihan saya adalah yang landscape modern inset. Kemudian akan saya next. Di sini ada dua ya. Coba kita ganti namanya dulu biar jelas. Nah, keterangan di sini adalah layer ini merupakan data utama yang akan kita tampilkan. Inset adalah data insetnya. Ya, bisa kita lihat posisi layernya itu nanti datanya akan ditampilkan di nomor 1 ya, sebelah kiri. Dan posisi inset di sebelah kanan yang kotak kecil. Setelah itu klik finish. Oke, ini sudah muncul secara otomatis. Tetapi ada beberapa yang perlu dilakukan settingan lebih lanjut, seperti contohnya warna biru ini preferensi saya akan saya ganti menjadi warna putih. Kalau biru itu tadi kan otomatis. Bisa diklik kanan, pilih properties, kemudian masuk ke frame. Nah, kemudian di background ini bisa diganti ke hollow ya, supaya tidak terlihat. Oke. Di sini saya tambahkan labelnya lagi untuk batas kecamatan supaya memperjelas batas-batas geografisnya. Fontnya kelihatan terlalu kecil ya. Tadi kan saya sampaikan kalau mau menyusun layout, pastikan sudah selesai dilakukan simbolisasi ataupun pemberian atribut ataupun misalkan proses-proses analisis. Tetapi ada kalanya misalkan ada beberapa data ya, seperti tadi saya belum menambahkan, itu bisa ditambahkan. Tetapi yang penting data utamanya itu sudah kita siapkan. Jadi kalau saya tadi menyiapkan data utamanya
Kecamatan Tembalang ya sudah saya potong dulu, sudah saya klip jalan, sungai dan sebagainya. Sisanya tinggal tweaking atau merapikan kembali. Seperti ini misalkan untuk labeling disesuaikan agar bisa lebih terbaca tulisannya, atau mungkin dalam mengganti warna juga masih bisa. Nah, seperti ini misalkan jalannya terlalu tebal, saya bisa edit lagi. Supaya apa ya, tidak kemeryak lah. Nah, ini sudah lebih oke. Selanjutnya boleh ya masih berwarna biru atau kalian ganti warna kuning, terserah. Tapi tadi kembali ke preferensi, saya lebih menyenangi warna putih, jadi akan saya ganti menjadi white. Caranya cukup simpel, klik kanan properties, kemudian di bagian frame ganti backgroundnya. Oke. Nah, kalau sudah menggunakan template otomatis atau layout otomatis, kita tinggal lakukan beberapa penyesuaian. Contohnya pertama ini adalah misalkan membesarkan petanya. Ini kan masih mungkin bisa dibesarkan sedikit. Nah, kita bisa pilih di zoom in, atau paling mudah itu gunakan fix zoom in. Nah, kalau kita gunakan yang fix zoom in itu akan masuk langsung semua datanya. Kita masih bisa geser sedikit-sedikit ya. Kalau mau menyesuaikan lagi, bisa dibesarkan lagi, bisa dikecilkan lagi, atau bisa menggunakan skala di sini. Nah, kalian bisa ganti skalanya. Misalkan ini 1:30.000 masih terlalu kecil. Coba kalau 1:24.000 seperti apa? Kalau terlalu besar bisa diatur lagi. Semakin besar skala yang dimasukkan, akan semakin kecil datanya. Nah, nanti pada, kalau tidak salah di materi kuliah kalian nanti ada ya terkait dengan ketelitian peta. Jadi skala-skala yang digunakan untuk menggambarkan peta-peta penataan ruang tertentu ya, misalkan untuk skala nasional itu nanti skalanya berapa, kemudian provinsi skalanya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini contoh saja ya, kalau kalian mau mengubah skala menjadi skala yang fix, misalkan ada tugas untuk menyusun peta dengan skala 1:50.000. Ya, di sini tinggal diganti saja 1:50.000. Bisa diketik ya di sini 1:50.000. Tapi kalau misalkan tidak ada ketentuan, ya bisa digunakan skala yang menurut kita sesuai, atau bisa tadi menggunakan fitur zoom in zoom out yang sekiranya bisa menampilkan data secara atau terlihat secara full seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan keterangan lain. Di sini perlu diperhatikan untuk pemilihan shortcut. Nah, seperti tadi kalau zoom in yaitu untuk mengecilkan dan membesarkan. Nah, di sini ada yang membedakan antara zoom di sini dengan zoom di layout. Kalau zoom yang ada di sini, ini namanya toolbar standar kelihatannya, coba. Ini adalah toolbar tools. Kalau kita gunakan zoom in zoom out pada toolbar tools, itu akan merubah data view-nya. Jadi
Jadi misalkan saya fix zoom out, yang akan berubah data view-nya. Tetapi kalau yang digunakan adalah zoom in dan zoom out pada layout view, ini ya, pada toolbar layout, yang berubah adalah nanti layout view-nya. Coba kita lihat, ini saya close dulu ya Arc Toolbox-nya. Nah, coba kita lihat. Contohnya zoom whole page, artinya di zoom satu halaman kertas penuh. Atau misalkan zoom out. Zoom in ya coba. Nah, dia akan melakukan zoom in pada area layout view-nya. Atau misalkan fix zoom out. Nah, jadi data view-nya tetap ya, petanya ini tetap. Yang berubah adalah pada layout view-nya. Jadi perlu diperhatikan beda antara toolbar tools di sini dengan toolbar layout. Begitu pula dengan misalkan ini menggunakan fitur panning, yang akan berubah adalah pada layout view. Tetapi kalau di tools, yang berubah adalah panning petanya. Oke, saya sesuaikan lagi sesuai tadi skalanya. Setelah itu pertama bisa diberikan judul terlebih dahulu. Nah, di sini ada fitur toolbar drawing yang bisa kita gunakan untuk menambahkan misalkan objek atau teks dan sebagainya. Coba saya contohkan satu untuk mengganti judul. Pilih di sini select element. Nah, kemudian kita klik di bagian judul yang akan diganti, klik kanan, properties. Nah, kemudian tinggal diberikan judul. Peta batas administrasi Kecamatan Tembalang. Oke, kemudian kira-kira apalagi unsur yang belum ada di sini? Belum ada skala. Nah, saya akan tambahkan skala. Untuk menambahkan skala, kita bisa gunakan insert. Ada dua pilihan di sini, ada scale bar, ada scale text. Scale text itu adalah skala angka, scale bar merupakan skala batang. Bisa kita gunakan dua-duanya. Saya contohkan satu dulu, scale text atau skala angka. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi saya gunakan yang umum saja, yaitu menggunakan perbandingan. Atau di sini istilahnya adalah absolute scale. Kita pilih ya, klik, kemudian pilih OK. Ini saya besarkan dulu. Skala angka yang kita masukkan kemudian akan sesuai dengan skala pada peta yang kita susun. Saya contohkan, misalkan di sini saya ubah menjadi 1:24.000. Scale teksnya juga akan berubah. Nah, jadi scale teks ini akan selalu mengikuti skala yang kita input atau yang kita setting pada map view. Nah, saya akan kecilkan lagi. Untuk membesarkan dan mengecilkan ini cukup simple, ya tinggal di resize seperti biasa kalau kalian resize gambar ya. Saya simpan di sini dulu. Kemudian saya tambahkan lagi skala batang atau scale bar. Insert scale bar. Di sini ada banyak sekali pilihan. Saya gunakan yang umum-umum saja ya. Contohnya di sini adalah alternating scale bar yang kedua, coba. Kemudian klik OK. Nah, kemudian scale bar ini juga bisa kita lakukan editing. Misalkan apa? Di sini unit atau satuannya masih miles, sedangkan misalkan kita pengen gunakan kilometer. Ini bisa diedit, caranya klik kanan, pilih properties. Kemudian di sini ada pilihan division unit.
Nah, ini bisa diganti kilometer atau meter mungkin. Label di sini adalah nanti tulisan yang akan ditampilkan di ujung kanannya. Bisa kita singkat menjadi KM. Kemudian klik OK. Kemudian ini juga bisa dilakukan beberapa pengaturan ya. Contohnya untuk membagi number of division. Number of division ini dibagi berdasarkan yang besar-besar ini ya, mulai dari 0 ke 1, 2, 3, 4. Kalau subdivision, dia akan membagi di dalam divisionnya. Contohnya ini dari 0 ke 1 dibagi menjadi 4 subdivision. Kita bisa atur, bisa ditambahkan. Misalkan saya tambahkan number of divisionnya menjadi 6. Kita lihat seperti apa. Dia akan bertambah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula dengan subdivisionnya, bisa ditambahkan. Saya kembalikan ke defaultnya. Setelah itu ini juga bisa dilakukan setting ukurannya. Coba dibagi menjadi 3. Oke, angkanya lebih enak terlihat ya. Kemudian saya letakkan scale text-nya di atas dari scale bar. Selanjutnya menambahkan orientasi atau arah mata angin. Nah, di sini kan sudah ada legenda. Nanti kita juga akan edit legendanya. Untuk menambahkan orientasi sama ya, masuk ke menu insert, kemudian pilih ini north arrow atau arah mata angin. Di sini ada banyak pilihan, boleh digunakan yang mana saja. Saya beri contoh yang ini. Selanjutnya kita bisa memberikan atau mengedit legendanya. Ini ya, kita berikan judul dulu di sini. Yang pertama legenda ya, bisa gunakan shortcut text di sini. Klik 1 kali, kemudian klik pada area yang akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini bisa langsung diedit. Setelah itu bisa diatur ukuran besar kecilnya. Pilihannya adalah di change symbol atau di bagian bawah sebelah sini. Nah, ini ada beberapa informasi yang tidak kita perlukan, seperti keterangan jalan, kecamatan, Tembalang, dan seterusnya. Ini bisa kita hapus. Caranya adalah pilih convert to graphic, kemudian klik kanan lagi, pilih ungroup. Kemudian ini juga masih bisa di ungroup ya. Tujuannya adalah agar kita dapat mengedit. Nah, seperti ini. Saya ganti menjadi lebih proper untuk dibaca. Pasti saya selalu kelupaan pencet enter ya, padahal kalau enter itu meneruskan di bawahnya. Nah, kalau sudah, ini bisa dihapus ya, mungkin tidak digunakan. Kemudian bisa di grup lagi, klik kanan, grup. Ini bisa diperbesar juga supaya fit in. Setelah itu di sini yang belum ada
Nah, nanti ya kalau menyusun peta secara manual, akan saya berikan cara-cara untuk menyusun unsur-unsur secara lengkap dalam format formal. Seperti yang kemarin saya sampaikan di contoh itu. Jadi mulai dari logo instansi penyusun, kemudian nama instansi penyusun, judul, kemudian keterangan-keterangan pelengkap lainnya supaya lengkap. Nah, berhubung di sini menggunakan template, jadi sebetulnya bisa kita tambahkan unsur-unsur tersebut, misalkan logo ya. Katakanlah akan saya tambahkan logo, maka saya akan menambahkan satu kotak baru untuk menambahkan logo. Ini contoh saja. Bisa mengcopy dari kotak ini ya, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Misalkan untuk menambahkan logo, kemudian bisa kita atur tata letaknya. Ada cara untuk mengatur tata letak secara otomatis ya, contohnya itu menggunakan alignment ya, contohnya nih ya, ini kan atas bawahnya tidak rata nih. Saya berikan contoh, klik objek yang akan digunakan sebagai acuan, kemudian tahan shift, kemudian klik objek yang akan diatur, klik kanan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada graphic operation, order, dan sebagainya. Coba kita pilih align, pilih align top. Nah, ini atasnya akan menyesuaikan. Saya ulangi ya. Kalian bisa lihat di sini datanya itu tidak sejajar. Caranya yang pertama kita pilih, kok data ya, objeknya tidak sejajar ya, caranya kita pilih objek yang akan digunakan untuk acuan nih ya, kemudian tahan shift di keyboard, pilih objek yang akan disejajarkan, kemudian klik kanan ya, pastikan dua-duanya terseleksi, pilih align, kemudian pilih align top. Kemudian nah ini kan juga masih belum sejajar objeknya. Dengan cara yang sama bisa kita lakukan alignment. Kita pilih yang di bawah ini objeknya, kemudian shift, pilih yang di atas, klik kanan, align. Ini bisa pilih align center, atau kita pilih semua ya supaya center. Sebentar. Oke, sebentar, tadi kebalik. Jadi yang dipilih adalah yang atas dulu, baru yang bawah. Di shift ya, klik kanan, align. Ya nanti ini bisa kalian coba-coba, saya juga agak sedikit, sebetulnya untuk bagian ini tidak terlalu hafal. Yang penting silahkan dicoba-coba. Nah, kemudian bisa kita tambahkan logo. Cara untuk menambahkan logo, coba saya download terlebih dahulu logo USM ya. Setelah itu dari ArcMap ini bisa masuk ke insert picture. Nah, kemudian kita cari lokasi penyimpanannya tadi di mana. Namanya apa tadi ya? Download PNG.
-m. Kemudian perlu ditambahkan keterangan lagi nama instansinya. Nanti sambil juga bisa kita atur di sini. Nah, kita tambahkan keterangan nama instansinya. Misalkan program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini bisa diedit lagi ya. Double klik. Fakultas Teknik Universitas Semarang. Nah, kemudian di rata tengah dan klik OK. Kalau kurang besar bisa diperbesar. Setelah itu bisa diatur misalkan di bold atau di italic dan sebagainya. Nah, kalau sudah, mungkin tinggal menambahkan keterangan-keterangan lain ya, seperti yang atau yang tidak diperlukan tinggal dihapus. Nah, ini saya berikan satu trik juga untuk mengcopy secara cepat. Bisa klik objek atau misalkan di sini teks yang akan di-copy, kemudian tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian digeser ke area yang akan di-copy. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang saya ganti orientasi. Setelah itu skala ya berarti ya. Oh, inset. Oke. Sisanya misalkan masih ada sumber, kemudian ada sistem proyeksi dan sebagainya juga masih bisa ditambahkan. Caranya sama, tinggal menambahkan kotak, menambahkan teks, itu prinsipnya sama. Yang penting adalah ketika menyusun layout itu, ketika dilihat itu estetik. Jadi informasi yang ditampilkan lengkap, mudah dipahami, dan juga penempatan ya, misalkan objek-objeknya itu teratur, enak dipandang ya, secara estetika. Nah, di sini sebelum diekspor ada satu unsur yang belum saya tambahkan. Sebetulnya ada beberapa ya, tetapi di sini sudah termasuk unsur-unsur penting. Tapi ada yang masih belum ada, yaitu sistem koordinat. Oke, jadi kita tambahkan sistem koordinat di layer peta utamanya. Caranya adalah klik datanya di sini ya, sampai terseleksi kotak layernya. Kemudian klik kanan. Pilih properties. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tab. Silakan pilih yang grid. Nah, di sini ada keterangan ya. Reference grid are drawn on top of the data frame. Artinya
digambarkan di atas data frame dan khusus dibuat pada layout view. Ya, dia tidak bisa dibuat pada data view atau map view. Setelah itu pilih new grid. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, nanti saya akan ajarkan untuk dua jenis ya, graticle dan measure grid. Untuk graticle itu grid yang menampilkan sistem koordinat geografis atau GCS. Untuk yang measure grid itu untuk yang menampilkan UTM. Kita coba salah satu terlebih dahulu. Tadi layarnya kan menggunakan UTM, berarti saya pilih yang measure grid. Kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihan tampilan atau appearance. Apakah hanya berupa labelnya saja? Ya, jadi di luar kotak data frame-nya, atau berbentuk tick marks and label. Tick marks itu berbentuk simbol ya, ini contohnya simbol plus, atau berbentuk grid. Nah, contohnya ya, kalau kalian lihat di beberapa peta itu ada yang menggunakan marks, tick marks atau grid. Nah, berhubung di sini nanti dua sistem koordinat yang akan saya tampilkan, maka perlu adanya sedikit permainan tampilan. Contohnya kalau misalkan UTM menggunakan tick marks, ya nanti yang GCS bisa menggunakan yang grid. Itu contoh saja ya. Tetapi tidak ada aturan baku dalam hal ini. Nah, selanjutnya bisa kita klik next. Ini tinggal di next terus. Kita bisa edit setelah ditampilkan ya. Setelah itu klik apply. Nah, ini ya, bisa kita lihat bentuk tick marks adalah seperti ini, plus plus plus. Di luarnya ini adalah merupakan keterangan koordinat X dan Y nya ya, ada 43600 921 dan seterusnya. Kemudian untuk intervalnya juga bisa kita atur. Interval adalah jarak antara titik koordinat. Misalkan ini jaraknya terlalu rapat, ya bisa kita renggangkan. Caranya pilih properties, kita masuk lagi ke grid ya. Kemudian di bagian properties kita atur interval ya. Nah, di sini ada pilihan X aksis interval 2000, Y aksis interval 2000. Semakin besar angka yang kita masukkan, maka akan semakin lebar jarak intervalnya. Ini contohnya saya tambahkan menjadi 3000. Nah, kan akan semakin lebar. Nah, apabila dirasa cukup ya sudah, tidak usah diotak-atik lagi. Tujuannya apa? Menambahkan sistem grid ini. Salah satunya adalah apabila kalian mengingat materi awal mengenai georeferencing, itu kan dibutuhkan titik kontrol. Titik kontrol yang didapatkan dari mana? Ya dari salah satunya adalah informasi koordinat seperti ini. Jadi nanti kita bisa gunakan 4 titik ini untuk membuat atau melakukan georeferensi. Gitu ya kira-kira. Selanjutnya saya coba tambahkan sistem grid yang GCS. Sama ya caranya, pilih new grid. Nah, di bagian which do you want to create ini pilih yang graticle. Kemudian pilih yang graticle and labels. Next saja terus. Nah, di sini bisa diatur pula intervalnya. Nah, dan di sini nanti akan ada yang di setting adalah labelnya nih. Masih ada yang horizontal, padahal seharusnya vertikal. Bisa kita atur melalui properties ya. Klik kanan properties, kemudian pilih yang graticle. Masuk lagi ke properties. Nah, kemudian di sini kita atur dulu intervalnya. Di sini cara membacanya adalah derajat, menit, detik.
Sama seperti tadi, semakin tinggi angka yang kita masukkan, maka akan semakin jauh intervalnya. Nah, untuk sistem coordinate GCS ini perlu sedikit perhitungan dengan matang, atau gampangnya harus kita coba pelan-pelan, jangan langsung dimasukkan angka seperti tadi ya, ekstrim tambahnya 1000. Itu nanti akan berpengaruh terhadap interval yang cukup jauh. Jadi misalkan contohnya akan saya ganti menjadi 0 derajat 1 menit dan 0 detik ya, berarti saya ganti di sini. Jadi membacanya adalah 0 derajat 1 menit 0 detik. Kemudian apply. Coba kita lihat. Kalau masih terlalu rapat bisa ditambahkan lagi, misalkan 1 derajat 30 detik, 1 menit 30 detik. Ya, saya kira sudah cukup oke. Nah, selanjutnya untuk membedakan dengan yang measure grid atau yang UTM tadi, kita bisa ganti warnanya. Itu ada di bagian label. Umumnya apa warnanya? Warna yang digunakan tuh umumnya antara hitam dan biru. Oh, di line dulu ya, masuk ke line, kemudian di simbol diganti dengan warna biru. Biru yang agak muda. Oke. Coba kita lihat. Selanjutnya yang terakhir adalah labelnya. Ini kan masih ada yang horizontal. Kita ganti dulu. Di bagian tab label. Nah, ini ada di bagian bawah pilihan label orientation. Mana yang akan dibuat vertikal? Ya, dipilih yang left dan right, karena kalau yang top dan bottom itu sudah sesuai. Selanjutnya warnanya kita sesuaikan dengan yang tadi, berwarna biru. Coba kita lihat tampilannya. Nah, sudah cukup oke. Kemudian apa lagi ya? Saya kira sudah. Nah, mungkin nanti ada keterangan-keterangan tambahan, misalkan lettering atau penulisan apabila ada kawasan perairan ya, contohnya danau atau laut, atau ingin memberikan keterangan sungai, letteringnya menggunakan font italic atau miring. Nah, kalau untuk area daratan seperti ini fontnya biasa ya, tidak italic. Selanjutnya apa lagi ya? Saya rasa sudah ya. Nanti kalau misalkan Anda melihat ada yang kurang, berarti Anda sudah mengetahui dan bisa menambahkan sendiri. Contohnya ingin menambahkan sumber dan sebagainya. Dan saya tambahkan juga di data frame inset ini bisa kita berikan juga sistem koordinatnya atau keterangan koordinat. Boleh ditambahkan, boleh tidak ditambahkan ya. Atau mungkin kalau Anda pernah melihat peta, untuk memperjelas insetnya ditambahkan area berupa kotak ya, untuk memperlihatkan secara spesifik di mana sih kecamatan Tembalang itu. Nah, ditandai lah istilahnya. Setelah itu langkah terakhir, kalau sudah masuk semua unsur dan sudah dilakukan penambahan yang lainnya, maka langkah step terakhir adalah di export. Kita bisa pilih file, export map. Nah, di sini bisa kita simpan di folder baru contohnya. Beri nama. Nah, di sini ada settingan resolusi. Semakin besar resolusinya akan semakin bagus data rasternya. Saya tidak otak-atik ya, biarkan 300, itu sudah cukup bagus. Kemudian klik save. Nah, terus seperti apa sih hasil akhirnya? Bisa kita lihat di
tempat kita menyimpan ya output akhirnya. Jadi bisa kita lihat ada garis koordinatnya, kemudian ada keterangan-keterangan pendukung. Nah, ini saya kira untuk yang pertama ya, membuat secara otomatis. Kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan data yang sama. Kita akan belajar untuk menyusun layout secara manual. Nah, jadi mungkin gambarannya Anda sudah tahu ya. Goalsnya saya akan membuat peta seperti contoh di sini. Nah, ini contohnya. Nanti akan ada logo instansi, kemudian ada judul, keterangan, inset, skala orientasi, kemudian pengesahan akan saya lewati ya, dan terakhir mungkin kita tambahkan sumber. Oke, berarti bisa dihapus dulu nih ya. Sebentar. Kalau tidak saya ini aja, saya buat baru. Kita copy dulu ini. Ini disimpan dulu. Nanti bisa Anda insert secara manual ya data-data yang akan digunakan. Saya copy dulu. Oke, ini sudah muncul lembar kerja baru. Setting dulu koordinatnya, kemudian di paste layer. Nah, mantap. Kemudian selanjutnya tambahkan lagi data frame yang tadi digunakan untuk inset ya. Isinya batas kecamatan, mungkin tadi belum saya terangkan. Di sini bisa kita switch view-nya antara data frame satu dengan yang lain. Caranya adalah klik kanan, pilih activate. Ini kan data frame dari inset ya yang aktif. Saya coba kembalikan ke layer. Nah, ini layarnya yang aktif. Selanjutnya masuk ke layout view. Nah, yang membedakan adalah di sini kita buat layoutnya secara manual. Di sini sudah ada dua data frame, ada layer dan ada data frame inset. Caranya adalah kita tinggal menambahkan kotak-kotak maupun logo, keterangan dan sebagainya secara manual. Yang pertama dibagi dulu ya areanya menjadi dua bagian. Satu untuk ETP, satu untuk petanya. Kita bisa mengganti settingan kertas ya, atau ukuran kertasnya dengan cara klik kanan, pilih Patch and Print Setup. Dan nanti di sini akan ada ukuran yang di bagian bawah ini, Map Page Size, akan digunakan ukuran berapa. Contoh paling gampang ya, saya gunakan ukuran A4. Kemudian orientasinya portrait atau landscape ya, misalkan landscape. Ya, nanti akan menyesuaikan ukuran kertasnya. Berarti tadi yang ANSI itu ukurannya besar ya, karena ketika diganti kertasnya ukurannya menjadi berubah.
Setelah itu, nah ini pasti skalanya berbeda karena tadi layout yang awal itu basicnya ukuran kertasnya jauh lebih besar. Nah, ketika kita ganti, coba saya gunakan misalkan skala 28.000 tadi ya, maka tidak akan bisa sama. Ini perlu diatur lagi. Nah, contohnya 160.000. Setelah itu bisa disesuaikan ukuran, atau untuk mempermudah bisa dibuat dulu batas utamanya atau bordernya, dibuat sesuai bisa sesuai ukuran kertas. Bentar, ukuran kertasnya adalah atau paling mudah gini, coba ya, klik kanan, distribute, fit to margin. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Kemudian diganti dulu warnanya menjadi putih, outline-nya bisa no color atau hitam saja ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi dua kotak ya, tadi kotak sebelah kiri untuk meletakkan petanya, sebelah kanan untuk menyusun ITP-nya. Caranya sama, tinggal kita susun buat kotaknya. Setelah itu bisa di copy, diperkecil, dan bisa diatur alignment-nya. Dipilih dua objek ini, klik kanan, align top, supaya topnya itu sama atasnya, jadi lebih rapi ya. Tadi beberapa kali saya singgung, ini adalah mengenai estetika, jadi usahakan menyusun serapi mungkin. Nah, setelah itu kita sudah memiliki dua kotak utama yang akan kita berikan unsur-unsur seperti ini ya. Nah, kalau ini kan kotaknya jadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa area. Kita lihat yang kiri dulu pertama. Berarti layarnya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kalau case-nya seperti ini ya, tidak terlihat, berarti dia berada di back of layer. Harus di order in front of layer dulu. Klik kanan, order, bring to front. Oke. Setelah itu, seperti yang tadi kita lakukan ya, bisa setting dulu penempatannya atau placementnya. Kemudian kita atur lagi scale-nya supaya lebih fit in. Kalau sudah oke, masuk ke step selanjutnya. Berarti kita akan bagi menjadi berapa area? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti akan ada 8 garis untuk membagi 9 area. Saya buat garisnya dulu. Cara membuat garis ada di toolbar drawing, tapi di bagian rectangle ini kita ganti yang line. Nah, kemudian kita buat garisnya dengan cara menahan shift. Oh, tidak berfungsi. Ternyata kalau membuat garis di ArcMap itu tidak seperti di Word. Kita harus membuatnya secara hati-hati. Jadi maksud saya kalau di Word atau misalkan di Corel Draw itu kan kalau kita pencet shift itu bisa otomatis lurus. Tapi kalau di sini tidak bisa. Jadi kita harus meluruskan secara manual. Kalau sudah, double klik. Nah, kemudian garis ini kan masih kepanjangan. Kita bisa sesuaikan dengan lebaran objek ini dengan cara pilih
objek garis, kemudian kotaknya kita pilih ya, kemudian klik kanan, distribute, make same width atau lebar yang sama. Setelah itu dipilih lagi, pilih align center. Nah, nanti akan otomatis. Atau align itu belakangan aja, kita copy dulu jadi 8 garis tadi ya. Setelah itu baru pilih semua, klik kanan, align to center. Oke. Nah, setelah itu kan tinggal atur atas bawahnya menggunakan keyboard. Yang pertama tadi adalah logo ya, logo instansi paling atas. Kita bisa gunakan logo WSM tadi. Setelah itu tambahkan keterangan menggunakan teks. Program studi perencanaan wilayah dan kota. Kemudian diedit lagi, double klik. Fakultas Teknik Universitas Semarang. Oke. Oh, alignmentnya belum, di center dulu, kemudian dibuat bold, kemudian disesuaikan. Nah, kalau masih terlalu besar bisa kita kecilkan. Bedanya dengan tadi adalah ukuran kertas akan mempengaruhi segalanya, termasuk ukuran fontnya, atau mungkin tadi ya, ketika kita gunakan labeling dengan font berapa tadi nih, 10 atau 12, di ukuran kertas yang lebih besar labelnya akan terlihat lebih kecil ya. Di sini bisa lebih terbaca. Begitu pula dengan simbolnya. Nah, jadi untuk permasalahan itu bisa kalian sesuaikan lagi. Setelah itu judul peta ya, langsung ke judul peta. Bisa saya copy di sini. Peta batas administrasi Kecamatan Tembalang. Ini kalau menggeser, kalau menekan shift di keyboard itu bisa gesernya sedikit-sedikit. Kalau kontrol dia gesernya cukup jauh. Kalau tidak tekan shift atau kontrol, gesernya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Jadi tergantung, silakan gunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya menambahkan keterangan. Nah, keterangan kalau tadi menggunakan layout secara otomatis, keterangannya juga akan muncul secara otomatis. Di sini kita tambahkan secara manual. Caranya adalah pilih insert, pilih legend. Di sini ada 2 kotak, ada map layers, ada legend items. Bedanya apa? Map layers itu adalah layer-layer yang ada di data view kita. Legend items adalah keterangan apa saja yang ingin kita tampilkan. Ya, biasanya ini otomatis akan terinput semua, tetapi kita bisa pilih secara manual. Caranya, misalkan saya hapus semua dulu ya. Kemudian yang akan saya tampilkan, misalkan pertama, sebetulnya ditampilkan semua ya, tapi ini case-nya adalah misalkan ada beberapa keterangan yang tidak perlu untuk ditampilkan. Nah, itu bisa tidak usah dipilih atau dihapus. Setelah itu klik next. Ini ada judulnya, kita beri nama judulnya legenda, kemudian klik next lagi. Nah, ini di next saja terus. Oke, akan muncul di sini ya, legenda. Seperti yang pertama tadi, bisa kita atur dulu
peletakannya, kemudian kita ganti tulisannya supaya lebih rapi. Klik kanan convert to graphic, klik kanan ungroup, klik kanan sekali lagi ungroup ya untuk ungroup all. Nah, ini kelihatannya fontnya terlalu besar, saya kecilkan dulu. Oke, setelah itu keterangannya diperbaiki penulisannya. Jadi sebetulnya akan lebih ideal sebelum masukkan keterangan-keterangan seperti ini, di layar itu tulisannya sudah sesuai supaya lebih enak. Setelah itu dihapus yang tidak perlu dan bisa di grup lagi. Oke, selanjutnya menambahkan insert. Nah, kalau untuk mau lebih detail ya, menambahkan legenda itu bisa dipisah seperti ini contohnya. Ada yang menampilkan batas administrasinya dulu. Ini kan datanya lebih banyak nih, ada batas provinsi dan seterusnya. Kemudian kelas jalannya juga lebih banyak. Kemudian ada juga perairannya lebih detail lagi. Nah, itu bisa di breakdown seperti ini. Tapi digabung juga tidak masalah. Selanjutnya insert. Nah, insert di sini sudah ada. Tinggal kita atur seperti dimatikan labelingnya. Dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, tadi kalau masih ingat ya, kenapa di sini petanya tidak berubah, bisa kita gunakan. Nah, ini diaktifasi dulu ya. Sebetulnya secara otomatis kalau kita klik, Anda perhatikan di sini ya, kalau kita klik masing-masing data frame dan layernya, sesuai yang kita pilih dia akan aktif. Nah, jadi tidak perlu kita klik kanan activate. Setelah itu kita bisa pilih contohnya nih, fix zoom out, dan kita sesuaikan supaya ukurannya itu proper. Nah, kalau hilang-hilang seperti ini, klik kanan, order, bring to front. Nah, kemudian saya hapus saja bordernya ya. Properties, frame, border kita ganti none. Kemudian kita ukurannya kita sesuaikan lagi. Berikan judul di sini inset. Nah, untuk bagian pembuatan ITP ini bisa Anda atur sedemikian rupa untuk peletakan-peletakannya. Yang jelas kembali lagi tadi ke estetika supaya terlihat lebih proper. Setelah insert, nah, di sini ada skala dan orientasi. Seperti tadi caranya, insert, left arrow, kemudian insert scale text atau scale bar. Satu banding 600.000 ini cukup, skalanya cukup ini ya. Ini bisa langsung kita atur di sini propertiesnya. Kita ganti menjadi kilo.
Kalau sudah bisa ditambahkan judulnya. Kemudian ada pembaginya ini ya. Nah, setelah itu keterangan-keterangan tambahan seperti sumber dan lain sebagainya bisa Anda tambahkan di sini. Misalkan ini sumbernya dari Bapeda, berarti akan saya tambahkan sumbernya adalah Bapeda Semarang tahun, misalkan ya. Kalau masih ada sumber-sumber lain ya bisa ditambahkan ya, misalkan dari peta RPI, atau misalkan ada peta dengan peta tematik pengolahan data statistik ya, bisa kalian sampaikan sumbernya misalkan dari BPS dan seterusnya. Ini masih ada beberapa yang bisa diedit untuk menyesuaikan layoutnya ya. Setelah itu menambahkan grid ya, semoga masih ingat caranya. Itu ada di bagian grid, bisa menambahkan 2 grid seperti tadi, user grid dan graphical grid. Intervalnya pun bisa diatur, tinggal disesuaikan. Yang kedua adalah graphical grid. Nah, di sini bisa langsung diganti intervalnya. Tadi contohnya 1:30, 1 menit 30 detik. Ini bisa langsung diganti. Kita lihat sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, warna labeling dan pengaturan vertikal horizontalnya jangan lupa. Yang lines juga sama. Nah, kalau sudah klik apply, nah sudah jadi ya. Tinggal penyesuaian lagi, dilihat apakah ada tulisan yang tertutup. Kalau masih ada mungkin bisa disesuaikan sedikit ukurannya. Nah, kalau sudah sesuai, langkah terakhir kita lakukan ekspor data. Ini berarti sudah clear ya. Saya save dulu layout 2, kemudian pilih file export map, beri judul peta batas administrasi Kecamatan Tembalang 2, resolusinya sama, kemudian save. Nah, tinggal kita lihat hasil akhirnya. Yang pertama, yang kita susun pertama tadi ya, yang saya buat otomatis. Kemudian yang kedua adalah yang manual. Yang kedua ini adalah yang manual. Nah, jadi bisa dilihat bedanya ya. Kalau tadi ini ukuran kertasnya lebih besar, labelingnya akan lebih kecil. Begitu pula dengan simbol ukuran linesnya, jalan, sebagainya itu akan lebih kecil dibandingkan ini berkaitan dengan ukuran kertas tadi ya. Dan skalanya juga berbeda. Ini skala 1:600.000, bisa kita lihat skalanya. Kemudian kalau yang skala 1:28.000,
Saya rasa itu ya untuk praktikum penyusunan layout. Videonya sudah cukup panjang ini, 1,5 jam. Semoga tadi bisa Anda ikuti dengan, meskipun tadi penjelasan saya cukup cepat ya, semoga Anda bisa mengikuti. Jadi silahkan Anda berlatih secara mandiri. Nanti akan saya share beberapa bahan yang digunakan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan ya, seperti biasa bisa dikonsultasikan lewat WhatsApp, atau ketika misalkan nanti kita ada kuliah, tapi sudah nggak ada tatap muka ya berarti silahkan ditanyakan lewat WhatsApp seperti biasa. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.